Bagi aku diskriminasi itu kayak kadang dibedain karena mungkin fisik aku berbeda dengan mereka begitu loh. Teman-teman di sekolah tuh bercandanya tuh gak lucu. Pas awal aku bisa main drum, mereka tuh kayak bilang, emang bisa main drum? Emang kakinya nyampe katanya. Aku mah yang bangga sama diri aku sendiri tuh, si POB tuh bisa mempertemukan aku dengan jati diri aku sendiri. Aku tuh dulu kan hampir semua eskul di sekolah aku ikut, terus muka aku hitam, terus guru aku bilang, ih Widi kamu hitam banget, mana jerawatan lagi kayak gitu dibanding-bandingin. Tuh kalau cewek mah kayak ada temen yang putih, cantik. Jadi aku tuh dulu kan minder, terus sekarang aku bisa main bass, kemampuan aku di bass, dengan bermain bass aku jadi percaya diri. Pas berita masuk Wacken Open Air, pas kita naik, orang-orang, loh kok malah band ini lah gitu. Ini band cewek yang baru kemarin sore gitu. Mereka mah kesana karena terkenal karena penampilannya gitu. VOB itu menguatkan mental dan fisik aku. Sejak dulu ketika ada sesuatu yang menimpa VOB, pasti yang pertama kena adalah aku. Teror segala macam kan, sampai beberapa kali aku ditabrak orang, aku masih hidup. Itu berarti aku kuat fisik dong. Nah itu karena VOB. Yang paling bikin aku bangga adalah kita kan dulu suka bikin dream list ditulis gitu satu-satu. Nah sekarang kita bertiga tuh bisa jadi satu tubuh yang wujudin mimpi itu gitu. Itu sih yang bikin aku bangga. Karena kita udah beberapa kali sempat mau bubar. Oh ya? Iya. Kenapa tuh? Putus asa. Iya, putus asa gitu ya, merasa diri sendiri merasa nggak ada kemajuan gitu. Pernah ada di fase tiga-tiganya pernah ada di fase, aduh jangan-jangan aku ya yang jadi penghambat gitu. Jadi sekarang sih aku tuh ngerasa, kan dari dulu aku ngerasa si POB tuh ya gak mungkin lah, di luar juga banyak band cewek yang lebih jago dari kita, tapi ternyata kita tuh bisa nyampe juga ke titik ini. Terus kalau yang paling kamu banggakan dari diri kamu sendiri selama perjalanan ini apa? Aku mah yang bangga sama diri aku sendiri tuh, si POB tuh bisa menemukan aku. Jadi bisa menemukan aku dengan jati diri aku sendiri. Mempertemukan aku dengan jati diri aku sendiri. Oke. Oh Widi? Jadi aku tuh dulu kan minder. Terus sekarang aku bisa main bass, kemampuan aku di bass, dengan bermain bass aku jadi percaya diri. Sama kayak Widi aku juga. Ikut-ikut. Beneran gitu ya? Nggak tahu. Aku dulu pemalu, minderan, terus pas udah sama bass, wah ini nih aku banget gitu. Terus aku jadi bisa show up, bisa percaya diri lah. Kalau Marsha? Kalau aku ngerasa kalau lewat VOB tuh menguatkan mental dan fisik aku. Pertama dikuatkan mental tuh sejak dulu ketika ada sesuatu yang menimpa VOB, pasti yang pertama kena adalah aku. Teror segala macam kan, sampai beberapa kali aku ditabrak orang, aku masih hidup. Itu berarti aku kuat fisik dong. Terus aku dulu sebelum gabung musik, aku tuh sakit-sakitan di hampir sebulan sekali aku masuk rumah sakit segala macam lah. Tapi setelah masuk POB aku jadi lebih kuat, jadi obat gitu. Oh ya? Iya. Memperpanjang usia hidup. Jadi pada saat itu, sekitar tahun 2017, kita memilih beberapa lagu VOB yang mana yang mau kita produksi untuk jadi single. Dan dari awal saya memilih School Revolution. Karena School Revolution ini secara struktur lagu udah paling siap, itu alasan utama. Dan yang kedua, sangat relate dengan kondisi dan situasi VOB pada saat itu. Karena waktu itu VOB masih kelas 2 SMA. Kalau kita tidak memproduksi School Revolution pada saat itu, nanti mereka keburu lulus SMA gitu, dan udah gak relatable lagi dengan situasi mereka. Steven Santoso waktu itu berperan sebagai produser, dan akhirnya kita rilis lagu itu di tanggal 1 Mei tahun 2018.
Aku kan paling jauh dari rumah aku paling jauh dari sekolah. Terus aku berangkat sekolah kesiangan, tapi guru tuh sama sekali nggak mentoleransi itu gitu. Terus aku disuruh jangan masuk kelas dulu, tapi dihukum dulu. Pas aku lagi dihukum di lapang, tiba-tiba ada guru yang sama telat. Tapi dia masuk dia jalan. Terus aku tanya, "Pak, itu kok gak dihukum?" Katanya, "Kamu jangan mengalihkan, kamu jalani aja hukumannya," katanya gitu. Dia nanti ada hukumannya sendiri gitu. Jangan dibilang-bilang. Nggak dibilang-bilang gitu. Nanti ada hukumannya khusus katanya. Aku nggak tahu, tapi aku nggak ngelihat dia dihukum. Kamu waktu itu dihukumin disuruh apa? Aku disuruh disuruh keliling lapangan. Terus pernah disuruh nyari semut, tapi harus hidup sambil hormat gitu loh. gitu. Terus nah aku tuh kesel ya karena aku protes sama guru, aku nggak didengar, jadi aku nulis di mading. Terus aku kritik di mading guru telat itu. Istirahat di mading udah nggak ada tulisannya. Terus Dirobek? habis itu, iya dirobek, kosong gitu, bulat, nggak ada. Oh, di cutter gitu, dipotong tengahnya doang. Pokoknya yang ada itunya, Tulisan dia. Oh, aja. Oke. Nah, terus habis itu aku tuh kan masuk BK terus, ketemu sama Abah, terus Abah bilang, "Yaudah, kamu mau nggak?" katanya, "Kamu nanti pulang sekolah itu dulu ya, ke aula dulu." Aku pikir aku mau dihukum lagi. Terus pas itu aku disuruh ikutan casting teater. Aku jadi peran Cinderella waktu itu. Terus Oke deh, Cinderella ya terus. Widi jadi perinya. Ketemu Widi aku di teater. Siti juga, terus habis itu Siti nyusul masuk BK karena Siti Murid baru yang langsung terkenal gitu loh. pukul-pukul meja di musola. Terus habis itu dipanggil. Yaudah katanya masuk teater. Terus masuk teater, bikin Drama musikal. Nah pas bikin drama musikal, aktingnya jelek, nggak kepake, pokoknya jadi anak band, dimarahin terus. Jadi anak teater, Iya. nggak kepake. Terus yaudah deh bikin band aja gitu, difokus di musik. Nah fokus di musik, abis itu kan kalau suka latihan kalau pulang sekolah, nah itu dimarahin sama guru. Diambil itunya, berisik katanya tuh latihan. Dicabut terminalnya, diambil tuh di sekolah mah kayak orang-orang ikutan pramuka gitu, jadi musik tuh gak dianggap. Nah dari situ kita keidean untuk bikin school revolution, kita harus revolusi di sekolah gitu. Musik kan juga sama, penyaluran bakat siswa gitu. Revolusi sekolah jadi apa? Iya, jadi sekolah tuh harus mewadahi, jadi wadah yang baik buat mimpi-mimpi penghuninya, gitu. School Revolution itu kan single pertama kalian. Apa rasanya waktu itu benar-benar baru rilis single pertama tuh? Berasa keren, percaya diri bawain lagu. Jadi punya karya sendiri gitu loh. Gitu. Bangga banget. Punya kebanggaan diri. Nah itu punya kebanggaan tersendiri. Waktu itu sama Om Steven ya, adanya produsernya. Ya. Itu kan pertama kalinya kalian masuk studio rekaman, bener-bener. Iya, yang bener. Aku itu yang bener. Aku dulu belum bisa ngikutin apa sih tempo metronom. Itu sih masalahnya. Panik pas denger itu tuh, panik banget aku. Sampai dikerem, dikurung sama Om Stephen. Ya Kamu udah, digulung latihan drumnya, dulu. aku disuruh latihan bawa amplinya Om Stephen ke rumah. Latihan dulu deh. Ya. Terus setelah melalui proses itu apa yang kalian dapat? Jadi tahu. Banyak belajar. Terus pertama kali dengar hasilnya itu rasanya gimana? Jadi ngerasa apa ya, ternyata aku tuh bisa gitu loh bikin karya yang bagus. Iya. Terus waktu itu video klip yang bikin almarhum Om Abot. Ya, Papi Abot. Aduh kangen banget sama Papi. Kangen? Foto-fotonya juga keren, aku suka Tapi banget. masih ada, aku masih banyak nyimpen. Waktu itu konsepnya kan itu video klipnya ada manekin dan segala macam. Waktu itu obrolannya sama Papi Abot itu konsep itu apa sih? Aku sih waktu itu pernah nanya, ini kok ada kan manekin yang ditutup ininya,
bibirnya. Terus ini maksudnya apa ya Pap gitu aku bilang. Terus kata Papi, nah ini anggap aja ini dulu kamu nih yang nulis di mading gitu. Terus mulutnya ditutup, jangan punya pendapat sendiri gitu. Nah terus ini ada yang kita yang telinganya di ini kan ditutup. Terus ada yang pakai rantai di sini. Aku ngerasa itu tuh sesuai sama apa yang disampaikan dari School Revolution gitu, kayak murid tuh istilahnya di sekolah tuh kalau bahasa Sunda tuh dicancang, Dikekang. nah gitu, dikekang gitu. Kita dan VOB itu tidak pernah memberikan label pada VOB. Kita tidak pernah memberikan label bahwa kami adalah band metal, hijab rock, atau apapun itu gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk dari betapa pentingnya VOB. VOB sendiri embodies so many message yang dibutuhkan di dunia saat ini. Dengan bentuk dan packaging VOB sendiri yang tidak direkayasa dan tidak difabrikasi, mereka telah membawa pesan mengenai toleransi, kesetaraan gender, pentingnya edukasi, dan banyak sekali hal lain yang memang menjadi penting untuk dibicarakan saat ini. Ditambah lagi dengan pesan yang terkandung dalam lirik lagu yang mereka ciptakan sendiri. Semuanya itu berdasarkan pengalaman pribadi mereka, apa yang mereka alami selama ini. Semua lagu-lagu itu pesan-pesannya luar biasa penting. Karena VOB sendiri dari background mereka, dari talent mereka, dari cerita mengenai kerja keras mereka, perjuangan mereka, mimpi mereka, itu semuanya penting untuk diceritakan dan untuk disebarkan. That's how important VOB is for me. It's not just another artist, tapi keberadaan mereka sendiri itu udah punya pesan yang luar biasa penting yang harus disebarkan seluas-luasnya di dunia saat ini. Karena dunia sedang membutuhkan mereka.